Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan melanjutkan dari video bagian pertama ya, di mana bagian pertama kita sudah mempelajari tentang superposisi dan substitusi. Nah, selanjutnya ini akan kita lanjutkan ke teorema Thevenin dan juga Norton. Oke, langsung yang pertama yaitu teorema Thevenin. Di sini disampaikan bahwasannya pada teorema ini berlaku suatu rangkaian listrik dapat disederhanakan dengan hanya terdiri dari satu buah sumber tegangan yang dihubung serikan dengan sebuah tahanan ekuivalen pada dua terminal yang diamati. Nah, jadi di sini kalau kita perhatikan gambarnya ya, jadi tujuannya ya ini untuk menyederhanakan analisis rangkaian sehingga nanti hanya terdiri dari sumber tegangan ya dan juga rangkaian ekuivalennya, resistansi ekuivalen. Nah, untuk langkah-langkahnya ya, yang pertama adalah ketika sumber tegangan bekerja atau aktif, maka rangkaian pada sirkuit linear A itu tidak aktif. Nah, sehingga nanti hasil akhirnya itu akan seperti ini. Ya, ada tegangannya, sumber tegangan dan juga RTH di sini adalah rangkaian ekuivalennya. Resistansi ekuivalennya ya. Kemudian ketika sirkuit linear A bekerja, maka sumber tegangan bebas diganti dengan tahanan dalam. Kita tahu bahwasannya ya di superposisi kalau sumber tegangan itu diganti tahanan dalamnya menjadi nilainya 0 ya, atau short circuit. Kemudian dengan menggabungkan kedua keadaan tadi ya, maka akan didapatkan nilai I-nya. Ya. Kemudian saat terminalnya itu open circuit, maka I yang mengalir itu sama dengan 0 ya, karena rangkaiannya menjadi terbuka seperti itu. Nah, intinya jadi nanti pertama itu kita akan menentukan titik terminal AB, di mana terminal AB itu adalah parameter yang ditanyakan. Kemudian kita akan lepaskan dulu ya komponen pada titik AB tersebut sehingga menjadi open circuit. Nanti baru kita mencari nilai V pada titik AB-nya. Kemudian jika semua sumbernya adalah sumber bebas, maka tentukan nilai tahanan yang diukur ya saat semua sumber dinonaktifkan dengan cara diganti dengan tahanan dalamnya ya. Nanti kita mencari RAB ya, hambatan resistansi pada titik AB-nya ya. Namun jika terdapat sumber tak bebas, maka kita cari resistansi pengganti ya, RTH itu. Kemudian untuk mencari arus short circuitnya pada terminal AB itu dihubung singkatkan ya, dan dicari nilai arus yang mengalir pada titik tersebut. Kemudian kita gambarkan lagi rangkaian pengganti Theveninnya ya, sehingga kita yang sebelumnya komponennya dilepas itu akan dipasang kembali. Untuk lebih jelas, langsung saja kita ke contoh ya. Nah, contoh yang pertama ya, ini kita bisa lihat sumbernya adalah sumber bebas ya, karena dia lingkaran. Nah, yang ditanyakan adalah nilai I pada hambatan 4 ohm. Nah, kita tahu ya, tadi langkah pertama adalah menentukan titik AB. Titik AB itu adalah komponen yang ditanyakan ya, karena di sini yang ditanyakan adalah arus pada hambatan 4 ohm, maka 4 ohmnya ini kita lepas ya, kita lepas sehingga menjadi rangkaian terbuka ya. Nah, seperti ini nanti menjadi titik AB gitu. Kemudian langkah kedua adalah kita mencari tegangan pada titik AB-nya ya. Nah, di sini V-nya kita bisa menggunakan hukum Ohm ya. V sama dengan I kali R. Nah, di sini kebetulan ya, yang di sini sudah ada V-nya. Ya, di sini sudah ada. Kemudian tinggal kita cari V pada hambatan 8 ohm dan V pada 4 ohm. Nah,
Berarti kan yang kita cari itu V-nya di sini ya. Nah, ini kita tahu bahwasanya pada rangkaian paralel ya, nilai tegangannya pasti sama. Sehingga ketika yang di sini nilainya 5 volt, maka di hambatan 8 ohm itu nilainya juga pasti 5 volt karena dia paralel. Tapi nanti yang di 4 ohm ini tidak berlaku 5 ohm ya. Nah, untuk yang 4 ohm itu kita bisa pakai yang persamaan hukum ohm ya. 4 dikali I-nya adalah 6. Nah, sehingga kita dapat ya VAB sama dengan VOC 5 ya. Hambatan tegangan di sini ya 5 volt ditambah tegangan di sini. Ya. Jadi saya tuliskan di sini VAB sama dengan V di hambatan 8 ohm ditambah V di hambatan 4 ohm. Ya. Di hambatan 8 ohm itu nilainya 5 volt. Kemudian yang di 4 ohm itu berlaku hukum ohm, ya I kali R. I-nya adalah 6 dan R-nya adalah 4. Kemudian di sini kita cek ya kenapa dia negatif. Nah, ada negatif. Kenapa dia negatif? Karena kan ini begini, min ini plus ya, sehingga arus yang masuk, nah dia ketemunya min dulu ya. Kita tahu bahwasanya arus itu kan mengalir dari positif ke negatif ya, begitu juga tegangan dari yang tinggi ke yang besar. Nah, karena ini udah mulai dari negatif, maka di sini kita buat negatif. Min 5 tambah 24 adalah 19 volt. Nah, sehingga tegangan pada AB ya di sini VAB itu nilainya adalah 19 volt. Oke, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya adalah mencari RTH ya, resistansi penggantinya, ekuivalennya, yaitu ketika semua sumbernya adalah sumber bebas, maka kita ganti semua dengan tahanan dalam. Yang awalnya di sini ada sumber tegangan, kita ganti tahanan dalamnya adalah 0. Kemudian di sini ada sumber arus, maka dia menjadi open circuit. Nah, kalau kayak gini ya, berarti kan kita anggap tidak ada. Tinggal kita selesaikan yang di sini. Ya, ini 0. Ya, di sini 0. 0 dengan 8 kan itu paralel. Ya. R paralel 1 misalkan itu adalah 0 paralel dengan 8, pasti hasilnya 0 ya. Kemudian 0 dengan 4 itu akan membentuk rangkaian seri ya, sehingga RTH nya adalah 0 tambah 4 sama dengan 4 ohm ya. Ini kan kalau kita gambarkan lagi deh, boleh ya. Ya kan rangkaiannya jadi begini. Nah, ini A, B, yang di sini tadi paralelnya, di sini RP1 ya menjadi 0 sehingga sisa begini. Jadilah dia cuma 4 ohm. Oke. Kemudian kita buat rangkaian pengganti. Tadi kita tahu bahwasanya rangkaian pengganti Thevenin itu terdiri dari sumber tegangan, kemudian RTH-nya ya, resistansi Thevenin-nya atau ekuivalen, kemudian komponen yang sebelumnya dilepas kita pasangkan kembali sehingga jadilah seperti ini. Karena yang ditanyakan adalah arus ya, arus di sini. Oke, maka kita pakai hukum ohm. I sama dengan V per R. V-nya yang mana? V-nya yang ini ya. V-nya 19, kemudian R-nya ini kan dia membentuk rangkaian seri, berarti 4 tambah 4 ya, 19 per 8 ampere. Itu adalah nilai arusnya. Jadi langkah pertama adalah tentukan titik AB-nya, di mana titik AB itu adalah yang ditanyakan ya. Kemudian cari VAB-nya, kemudian cari R ekuivalennya ya, kemudian buat gambar
gambar penggantinya ya, gambar rangkaian pengganti dengan menggunakan VAB, kemudian RTH, lalu komponen yang awalnya dilepas ya, yang ditanyakan dipasang kembali. Oke, lanjut ya, coba kita contoh kedua. Ini sumbernya sumber bebas ya, kemudian ini yang ditanyakan adalah arus yang lewat di sini. Oke, berarti ke sini ya nanti dia. Oke, pertama tentukan titik AB karena arusnya ke sini ya, berarti nanti di sini yang kita lepas. Nah, ya, kita buka, nah menjadi seperti ini. Nih, ya. Kemudian ya, langkah kedua ini kan kita mau mencari tegangan ya, kita akan mencari tegangan. Kalau mau mencari tegangan ya, itu bisa kita pakai analisis node ya, karena kan kita tahu kalau analisis node ya, analisis node itu kan dia berdasarkan hukum KCL. Nah, nanti kalau pakai KCL, nanti kan dia sigma I masuk sama dengan sigma I keluar ya, I sama dengan V per R. Nah, nanti kan diketahui nilai V nya ya. Kemudian kalau analisis mesh ya, mesh itu kan dia pakai KVL, yaitu sigma V sama dengan 0, mana nanti pakainya I dikali R. Nah, kalau kayak gini kan nanti yang diketahui nilai I-nya ya. Nah, karena kita pengen tahu V-nya ya, maka kita pakai analisis node. Sama kalau analisis node berarti kita tentukan ya node voltage-nya. Nah, kalau yang ini bukan ya percabangan, walaupun dia disingkat cabang, tapi kan di sini sudah tidak ada. Kita anggap ya berarti dia hanya node ya, di sini node. Nah, yang percabangan di sini V1. Kemudian kalau dari sini ke sini adalah V1 ya. Nah, kalau yang dari sini ke sini berarti dia adalah, karena kan di sini ada 12 volt ya, berarti V1 dikurang 12. Oke. Kita langsung pakai analisis node ya. Kita tinjau node voltage-nya. Mulai dari sini ya, berarti di sini juga sama adalah V1 ya, karena dari sini ke sini adalah V1. Oke, kita tinjau node-nya ya. Dari yang sini berarti dia V1 dikurang V ground ya, dibagi hambatannya adalah 6. Kemudian yang di sini ya plus V1 dikurang 12 ya, dibagi 12. Kemudian arus yang masuk tuh mana, arus masuk kan yang ini ya. Ingat analisis node itu pakai sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Ini kan arus yang masuk ke sini, berarti sama dengan 3 ya. Ini biar enak kita kali 12 ya. 12 berarti di sini 2V1 plus V1 min 12 sama dengan 12 kali 3 36. 3V1 12 langsung kita pindah aja jadi plus 12. 3V1 sama dengan 48, maka V1 nya adalah 48 dibagi 3 yaitu 16 volt. Oke, dapatlah ini ya, 16 voltnya itu adalah nilai V1 nya. Oke, kemudian dari ini ya, kita tahu dari V1 nya adalah 16 volt. Oke, kemudian kita lanjutkan untuk mencari VAB-nya ya, atau V short circuit-nya. Ini tinggal kita kan di sini ya,
kan dia melewati 4 yang ini ya, 4 yang ini berarti tinggal di sini. Oke, sehingga nilai tegangan yang di sini ya dijumlahkan dengan V1 itu adalah nilai VAB-nya. Maka VAB sama dengan I kali R ya, yang ini I kali R ditambah nilai V1. Oke, sehingga 4 kali 3 adalah 12 ditambah V1 nya yang tadi dicari adalah 16. Oke, itulah nilai VAB nya ya. Sekarang setelah mencari VAB ya, maka kita perlu mencari RTH-nya, di mana sumber bebasnya itu kita anggap tidak aktif, maka kita ganti dengan tahanan dalamnya ya, sehingga tadi sumber bebasnya itu kan sumber arus yang di sini jadi open circuit ya, kemudian yang di sini menjadi short circuit ya. Oke, kurang lebih seperti ini. Kemudian untuk mencari RTH-nya itu kan kita pakai prinsip seri paralel ya. Kemudian kita ekuivalenkan. 6 sama 2 ini jelas ya, ada percabangan, maka dia paralel ya. Paralel. Kemudian misalkan kita buat RP1 ya. RP itu adalah 6 paralel dengan 12 ya. Kalau paralel kan berarti atas kita kali, bawah kita tambah 12, berarti 72 ya. 12 kali 6 ya, 72 dibagi 18. Sudah bagi 18 adalah 4 ya. 4. Kemudian kemudian ini kan kita anggap sudah tidak ada, yang ini berarti nilainya menjadi 4. Kemudian 4 dengan 4 jelas seri ya, sehingga RTH-nya adalah RP dijumlah dengan 4 ohm ya, berarti 4 tambah 4 sama dengan 8 ohm ya, sehingga rangkaiannya menjadi kurang lebih seperti ini. Nah, kayak gini ya. Nah, selanjutnya kita sudah dapat RTH ya, maka kita buat rangkaian pengganti Thevenin-nya ya. Tegangannya pakai tegangan AB, kemudian R-nya R ekuivalen, dan komponen yang sebelumnya kita lepas maka kita pasang ya. Sama untuk mencari I yang di sini ya, berarti I sama dengan V per R ya, karena kan ini rangkaiannya sudah seri ya, berarti arus yang lewat di sini dan juga di sini nilainya sama. V-nya adalah 28, R-nya karena dia seri ya berarti dijumlahkan. 28 dibagi 14 sama dengan 2 ampere. Nah, itu untuk rangkaian Thevenin. Ya, nah ini ada satu contoh lagi, saya tidak akan jelaskan, coba kalian kerjakan sendiri. Ya, ini jawabannya sudah ada, cuman bagaimana penjelasannya begitu ya. Oke, lanjutkan ke contoh selanjutnya ya. Nah, ini dia bagaimana kalau ada sumber tak bebas. Ya, di sini kita lihat yang 2i ini ya, dia sebagai sumber tak bebasnya. Langkah pertama ya, sama yaitu tentukan titik AB-nya, karena yang ditanyakan adalah tentukan nilai V ya dengan teorema Thevenin, berarti yang di sini yang ditanya. Maka ini yang kita lepas, kita buat jadi open circuit ya. Nah, gambarnya jadi seperti ini. Kemudian ya, kita cari nilai VAB ya atau VTH ya, V Thevenin ya. Tuh. Nah, untuk mencari nilai VAB ya, di sini kita bisa pakai, karena di sini diketahui arus, sumber arus, dan juga diketahui sumber tegangan ya. Yang di sini arus, tapi karena ini cuma di sini
ya kita bisa pakai, berarti kan yang diketahui sumber tegangan semua ya. Nah, kalau diketahui sumber tegangan, kita kan bisa pakai analisis mesh ya, karena kita buat loopnya ya. Oh, di sini nggak ada, kita buat deh loopnya. Kita buat loopnya berarti di sini. Nah, di sini loopnya kita buat misalkan I1 ya. I1. Dan ini arusnya ke sini. Ya. Oke. Nah, ingat kalau mesh ya, sigma V sama dengan 0. Ya. Kemudian kita cek langsung dari di sini ya, berarti minus 12 ya, karena ketemu minus dulu. Kemudian I1 ya, I-nya kayak kecil ya. Nah, I1 dikali 1 itu I1 ya. Kemudian ke bawah sini berarti ketemunya plus 2 I1 ya. Kemudian V yang di sini ya, yang kita cari kan, plus VAB atau VTH boleh ya, VAB deh misalkan, sama dengan 0 ya. Kemudian ini kan ada I1 yang ke sini ya, I1 yang ke sini. Set. Nah, I1 ini kalau kita ambil garis ya, set. Nah, dia akan bertemu dengan yang 6 ampere ini, sehingga nilai I1 itu nanti adalah minus 6 ampere ya, karena berlawanan. Berarti nanti ini bisa kita langsung masukkan nilai I1 nya, min 12 tambah 3 I1 plus VAB sama dengan 0. Min 12 ini tetap 3 dikali min 6 ya, tambah VAB sama dengan 0, min 12 kurang min 18 tambah VAB sama dengan 0, sehingga VAB min 12 tambah 18 nya pindah ya, jadi positif sama dengan 30 volt, dimana VAB tadi sama dengan VTH ya. Berarti udah kita dapat VTH nya sama dengan 30 volt. Nah, ini sama ya, caranya aja mungkin agak beda ya. Oke, kemudian karena terdapat sumber tak bebas, maka untuk mencari RTH itu tidak bisa langsung seperti biasanya ya, dengan mematikan sumbernya nggak bisa kan. Kita tahu ya bahwasanya di superposisi yang bisa kita matikan sumbernya itu yang sumber bebas saja. Nah, ini ada satu sumber tak bebas, sehingga harus dicari nilai I short circuit-nya ya, I short circuit-nya tuh, dimana ISC ya, di sini ISC-nya ini adalah arus dari I2 dijumlah dengan 6 ampere-nya. Tuh. Ya kan, kita tahu bahwa I masuk sama dengan I keluar. Nah, ini kan masuk. Ya. Ke sini, kemudian ISC-nya kan ke sini arahnya. Ya, sehingga ini masuk yang ke sini keluar. Masuknya ada I2 plus 6, kemudian yang keluar adalah ISC ya. Berarti kita perlu tahu dulu tuh nilai I2 nya berapa ya. Nah, untuk mengetahui nilai I2 sama kita bisa pakai yang kayak tadi ya, pakai loop. Nah, kita buat sama. Nah, tapi ini kan dia jadi I2 ya. Kita buat sigma V sama dengan 0 ya, berarti di sini min 12 ya, min 12 ditambah I2, kemudian ketemu plus 2I2 sama dengan 0. Kemudian berarti ini min 12 plus 3 I2 sama dengan 0, 3 I2 sama dengan 12, I2 sama dengan 12 bagi 3 adalah 4 ampere. Kah nilai ini ya, ini kita masukkan ke sini ya, sehingga menjadi I2 sama dengan I2 adalah 4 tambah 6 sama dengan ISC
adalah 10 ampere ya, maka nilai I short circuitnya adalah 10 ampere gitu. Nah, baru deh kita bisa mencari nilai R Theveninnya ya. Kita tahu bahwa R ya, R sama dengan V per I ya, karena yang kita pengen tahu kan R Theveninnya ya, R yang rangkaian pengganti. Oh, nah, maka kita langsung masukkan nilai V-nya ya. V-nya tadi kita sudah cari, yang di atas tadi 30, kemudian arusnya adalah 10, sehingga R-nya adalah 3 ya, ini ya. Maka kita langsung buat saja deh rangkaian penggantinya ya. Ingat, V-nya VTH yang dipakai, R-nya FTH, kemudian yang komponen tandem lepas diganti ya. Karena yang ditanyakan adalah V ya, nah ini kebetulan rangkaiannya seri, maka V di 3 ohm dan juga V di 3 ohm sini nilainya tidak mungkin 30 volt ya, karena ini rangkaiannya seri. Berarti kita bisa pakai rangkaian pakai prinsip pembagi tegangan ya. Kita tahu V sama dengan hambatan yang ditanya ya, 3 dijumlahkan dengan hambatan totalnya dikali V yang diketahui. 3 per 9 dikali 30 ya, 90 per 9, oh maaf ini 6 ya, nah 6 maka hasilnya adalah 15 volt. Itu untuk sumber tak bebas. Jadi kalau sumber tak bebas itu nggak bisa kita langsung nonaktifkan ya, sama seperti di superposisi gitu. Oke, selanjutnya kita masuk ke Norton. Oke, kalau di Norton ini bagaimana konsepnya? Kalau di Norton ya, suatu rangkaian listrik dapat disederhanakan dengan hanya terdiri dari satu buah sumber arus yang dihubung paralel dengan tahanan ekuivalen ya. Jadi sederhananya gambarnya seperti ini, sumber arus di paralel dengan tahanan ekuivalen. Berarti nanti kita perlu mencari tahanan ekuivalennya ya, R Norton ya. Di sini kita sebutnya R Norton. Sama kurang lebih caranya dengan Thevenin. Langsung aja kita coba ke soal. Oke, nah ini soalnya sama dengan yang Thevenin tadi ya, cuman bagaimana kalau kita kerjakan dengan teorema Norton begitu. Langkah pertama ya, tentukan titik AB-nya. Titik AB itu adalah titik yang ditanyakan, karena di sini arus I ke sini, berarti yang 4 ini yang akan kita tentukan sebagai titik AB ya. Kalau kita baca lagi nih, cari dan tekan titik terminal AB ya, di mana parameter ditanyakan. Lepaskan komponen titik AB tersebut buat jadi short circuit ya, bukan jadi open circuit kalau di Norton ya. Kemudian hitunglah nilai arus pada titik AB tersebut. Oke. Nah, sekarang coba kita lanjutkan. Sudah tentukan titik AB-nya, lalu kita short circuit ya, kita short circuit, kemudian cari arusnya katanya. Berarti kan ada I short circuitnya ya di sini. Nah, untuk mengetahui I di sini kita bisa pakai analisis mesh ya. Nah, kalau di I1 sini ya, misalkan ini loop 1, loop 2, dan loop 3. Kalau loop 1 berarti jelas ya, nilainya I1 sama dengan 6 ampere ya, jelas. Dan kebetulan ini kan arahnya sama, kalau sama berarti nilainya positif. Kemudian kita tinjau loop 2, loop 2 yang ini ya, mulai dari sini boleh misalkan, berarti 4I2 ya, kemudian ketemu dengan 8-nya,
ini dia berhimpitan antara I2 dan I3. I2 yang di depan karena yang sedang ditinjau, ya. Kemudian sudah, kan di sini 0 ya, tidak perlu kita anggap, berarti sama dengan 0. Ya, 4I2 ditambah 8I2 min 8I3 sama dengan 0. I2 dengan I2 12 ya, min 8I3 sama dengan 0. Ini misalkan kita buat kita sederhanakan sama-sama dibagi 4 ya, berarti jadi 3I2 dikurang 4I3 sama dengan 0. Oke, ini kemudian misalkan kita buat jadi, karena yang tanya I2 ya, berarti 3I2 sama dengan 4I3, berarti 4/3I3. Ini untuk nilai I2. Kemudian kita bisa ya, kita cek yang loop 3 ya, loop 3-nya di sini. Nah, kalau loop 3-nya di sini berarti ini kan ada yang bekerja tegangan 5 volt ya, minus karena ketemu ya, minus duluan. Kemudian ada hambatan 8 ya, hambatan 8 itu dia berhimpitan dengan loop I3 dan loop I2 ya. Jadi di sini I3 yang di depannya karena yang sedang ditinjau. Dapatlah ini. Kemudian ini kita sudah dapat I1, I2 persamaan ya, persamaan I1, persamaan I2 dan persamaan I3. Nah, yang I3 ini ya bisa kita substitusikan nilai I2. Nih, substitusikan I2 ke persamaan yang ini ya. Maka I3-nya bisa I3 yang kita ganti atau I2. Ini kebetulan yang diganti adalah I3-nya ya. Berarti ini kalau kita mau buat I3 itu sama dengan 3/4 ya, 3/4 I2. Tuh. Nah, ini dia substitusikan nilai I3-nya. Berarti dia masukkan 3/2. Oke, kita cek apakah ada kesalahan. 12 bagi 4 adalah, oke, ini bukan 4 ya, ini 2. 8 bagi 4 itu adalah 2, berarti ini salah. Yang 4 kita ganti jadi 2. 2. Nah, oke, substitusikan, dapatlah ya 8 kali 3 ya. Ini boleh deh saya bantu ya, dijabarkan. Nah, berarti kan 8 kali 3 24 I2 per 2 min 8 I2 sama dengan 5 ya. 24 bagi 2 12 I2 min 8 I2 sama dengan 5. 12 kurang 8 4, I2 sama dengan 5, sehingga I2 sama dengan 5/4 ya. Nah, kemudian kita tahu bahwasanya ISC di sini itu kan dia dihimpit antara loop 1 dan loop 2 ya, berarti ISC itu dan juga dia akan mengalir dari yang besar ke kecil ya, sehingga I1 dikurang I2 ya, 6 dikurang 5/4, dapatlah hasilnya 19/4. Oke ya, lanjut. Untuk mencari RTH ya, ketika semua sumbernya adalah sumber bebas, maka diganti dengan tahanan dalamnya ya, yang di sini menjadi 0, di sini menjadi open circuit ya. Kemudian kita cek lagi gambar awalnya, ya begini ya, sehingga langsung tahu deh ya RTH R Nortonnya di sini jadi berapa. Jelas ya, ini dengan ini paralel, 0 dengan 8 paralel pasti 0, kemudian 0 sisa 4 ohm ya. Nah, kemudian ingat tadi bunyinya sumber arus
ya, sumber arus diparalelkan dengan hambatan ekuivalen, ya, ekuivalennya 4, dan yang tadi dilepas dihubungkan kembali, ya, yang titik AB-nya. Nih, titik AB-nya kan nilainya 4 ohm, kita pasang kembali seperti ini. Nah, kemudian untuk mencari nilai arus yang di sini, ini kan arus ya, dia arusnya ke sini masih nilainya 19/4. Tapi ketika ke sini dan ke sini nilainya kan sudah percabangan, berarti nilainya bukan 19/4 lagi, maka kita bisa pakai rumus membagi tegangan, ya. I sama dengan yang tetangganya, ya, tetangganya 4 yang ini dibagi totalnya, ya, dikali dengan I yang diketahui. Berarti 4/16 dikali 19/4. Coret, coret, sehinggalah 19. Oh, sorry, ini bukan 4, 16 ya, ini 8. 19/8 ampere. Begitu. Ya, itu adalah cara mengerjakan teorema Norton dengan sumber tak bebas. Oke. Mungkin itu untuk penjelasan mengenai bab 5, ya. Jadi di sini masih ada kurang lebih dua teori lagi, ya, yaitu Millman dan transfer daya maksimum. Nah, file ini akan saya bagikan, ya, nanti silakan coba dipahami lebih lanjut ya secara mandiri. Jika ada pertanyaan bisa menghubungi saya. Kemudian silakan dicek di Syam Oke, sudah ada tugasnya, diperhatikan due date-nya kapan, ya, deadline-nya kapan. Silakan dikumpulkan melalui Syam Oke dan pastikan sudah tersubmit. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada yang kesalahan dalam penjelasan, ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.